Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita mempunyai tujuan dan keinginan yang sama, yaitu kita ingin terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari saudara, biar setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan boleh mendatangkan hadirat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari untuk itu kita mau datang di hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Mari kita mau membersihkan hati kita, pikiran kita. Katakan, Tuhan, layakkanlah kami. Pakailah hidup kami, Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu saja. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku, oh indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, Tuhan, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami indah, Tuhan, yang Kau pandang mulia. Kami mau taat dan setia hanya kepada-Mu saja.
Untuk itu Tuhan, biarlah hari-hari ini kami isi untuk terus selalu memakai mulut kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, memakai tangan kaki kami ini Tuhan untuk terus memuliakan Engkau lewat hidup kami dan berdampak bagi banyak orang, dan biarlah nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau berserah kepadamu, memberi hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau merenungkan sabda firman-Mu, sebab firman-Mu yang menguatkan hari-hari kami, yang memberikan kami kemampuan, sehingga kami boleh melewati semuanya bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kita boleh berada, kita boleh dikasih kesehatan dan kekuatan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita patut bersyukur bahwa sepanjang hari kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun di tengah badai, walaupun di tengah kesulitan, tetapi kita tidak pernah lepas yang namanya dari kendalinya Tuhan. Hari ini kita mau baca bersama-sama di 1 Korintus 5 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Amin. Firman Tuhan yang begitu tegas, saudara. Ya, di sini Tuhan berkata sendiri bahwa kita tidak boleh sesat karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus sadar dan kita harus kembali sebaik-baiknya, yaitu tidak mengulangi kesalahan, ya. Sebab di antara kita ada yang tidak mengenal Allah. Jadi kita harus menyadari, ya saudara. Ketika saya ingat waktu saya masih sekolah SMA, ya, di mana ya pergaulan adalah menentukan sebenarnya, yaitu kita mau arah kemana. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka mencaci maki, orang yang suka menggibah, orang yang suka menjelekan, kita akan ngikut, ya. Dan itu saya kerasa banget waktu masih SMA, ya, dimana teman-teman saya di lingkup saya itu pastinya ya berkata yang tidak baik, berkata kasar, dan akhirnya walaupun saya ke gereja, ya, saya rajin ke gereja, tetapi karena hari-hari saya kan di sekolah, ya saudara, ya. Nah, ini penting sekali untuk anak-anak saya, anak-anak muda, anak-anak yang masih menginjak di bangku sekolah maupun di SD, SMP, SMA. Kita perlu yang namanya juga punya hubungan intens kepada Tuhan setiap hari. Ya, itu makanya kenapa setiap saya men-sharingkan di Mesbah Keluarga ini, saya selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa mencari Tuhan ketika beribadah di hari Minggu saja, atau mungkin di event-event yang gereja bikin, yang kita bisa ke gereja mungkin tiap seminggu 3 kali. Tetapi kita harus punya hubungan intim yang baik setiap hari dengan Tuhan, karena itu perlu dan itu menjadi pedoman buat saya dan saudara, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, perlu Tuhan setiap hari. Nah, yang saya mau tegaskan bahwa ketika pergaulan saya tidak baik, maka saya jadi ikut-ikutan berkata yang tidak baik, ya saudara. Pasti kalau saudara yang masih sekolah pasti menyadari itu, gitu ya. Oh iya ya, ternyata ya selama ini saya kok kayaknya terpengaruh, gitu ya. Nah, ini perlu yang namanya kita juga memilih dalam bergaul. Dan akhirnya saya memutuskan untuk saya nggak mau lagi lah bergaul dengan orang-orang yang berkata seperti itu, karena lama kelamaan itu akan tertanam, ya. Dan akhirnya saya dikucilkan karena saya tidak mau berteman. Ya nggak apa-apa, karena itu pilihan untuk masa depan saya, gitu. Karena saya nggak mau bertumbuh menjadi anak yang tidak punya etika dengan yang baik, yang memberontak, dan akhirnya akan dibenci orang karena kita tidak punya sopan santun, ya saudara. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berteman dengan orang-orang yang baik, ya, karena firman Tuhan juga berkata demikian, bahwa kita harus bergaul yang baik, bergaul dengan orang-orang yang berkata yang jujur, orang yang bergaul dengan orang yang
jangan suka nyontek ya, karena kalau kita suka bergaul sama orang yang suka nyontek, kita juga akan ikut-ikutan nyontek ya. Dan itu saya menyadari itu. Untuk itu kita perlu punya teman yang baik ya, bukan berarti wah so alim ya, karena itu pilihan gitu ya. Kalau kita kebiasaan ya belajar ulangan aja kita nyontek, berarti kan kita malas belajar ya saudara. Nah, kalau kita punya kebiasaan menyontek, itu akan kebawa sampai kita dewasa, bahwa kita nggak mau mikir panjang gitu, kayak udahlah instan ya kayak gitu tuh. Nah, jadi kita ini harus dibentuk proses gitu. Semua orang tuh bertumbuh harus diproses dengan hal-hal yang baik. Nah, bukan sampai situ aja, mungkin di lingkup kerja ya saudara. Ketika saudara mempunyai lingkup kerja yang juga pergaulannya tidak baik, yaitu banyak ada yang merokok, suka minum, judi, banyak hal gitu, ngajar yang tidak baik, itu pun juga kita harus hati-hati saudara ya. Di situ tadinya saya juga berpikir bahwa mungkin saya akan bisa jadi terang gitu ya. Tetapi kalau kita imannya aja belum siap, kitanya aja belum sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, malah kita yang jadi ketarik ya saudara. Nah, untuk itu kalau kita mau menjadi terang ya, itu adalah kita harus mempersiapkan diri kita ya. Contoh kecil aja, ketika saya harus menjadi terang pada lingkup di mana yang pastinya ya lingkup saya adalah banyak orang-orang yang merokok. Di situ saya masuk ke situ, tetapi saya belajar satu hal, bahwa saya bukan untuk mengkhotbah mereka, tetapi saya masuk dalam hal memberikan nasihat bahwa kesehatan itu sangat penting ya saudara ya. Dan juga yang pastinya kalau kita tuh deket sama Tuhan, itu pasti pikiran kita, perkataan kita tuh akan diberikan hikmat. Jadi kita ini tidak sembarangan juga dalam berkata, sehingga tidak menyakiti gitu ya. Nah, dalam hidup ini juga kalau kita bergaul sama orang yang di gereja nggak pernah nyanyi, nggak pernah memuji Tuhan, bukan cuma di gereja, mungkin di rumah juga nggak pernah nyanyi, nggak pernah muji Tuhan, ya diem aja, suka lebih dengar lagu-lagu dunia. Nah, itu juga akan ngebentuk kita untuk menjadi sama seperti dunia. Nah, untuk itu setiap hari memang harus pergunakan mulut untuk memuji Tuhan saudara. Ketika setiap saya mau masak, saya pasti habis dengerin cara masak gitu kan ya. Habis dengerin masak, saya mesti dengerin khotbah. Habis itu saya dengerin lagu-lagu rohani, karena bagi saya itu adalah menyegarkan jiwa. Ketika hati saya udah nggak enak, hati saya udah kemerungsung, saya lebih suka ya udah saya dengerin lagu rohani, karena itu yang membuat saya menjadi kuat ya saudara. Untuk itu setiap kita itu sebenarnya, kalau kita berpikir bahwa kok saya nggak ada yang support ya, kok saya nggak ada yang kasih semangat ya gitu ya, seharusnya kita berpikir lagi, kita kembali lagi mengingat bahwa kita punya Tuhan ya. Bagaimana Tuhan mau memberikan kita kekuatan, yaitu lewat pujian, penyembahan, dan juga merenungkan firman-Nya, memperkatakan firman-Nya. Setiap bangun pagi saya berdoa memuji Tuhan, saya baca Alkitab. Saya nggak mau baca Alkitab dalam hati, saya berkata. Ketika saya perkatakan firman itu menjadi kekuatan, dan saya menjadi memahami setiap ayat yang saya baca dari awal sampai akhir ya saudara. Itu perlu, karena kalau kita cuma baca dalam hati tapi pikiran kita jadi melayang-layang, pikiran kita kemana. Tapi kalau kita baca dan kita perkatakan, itu kita mengimani, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada, dan Tuhan itu selalu bekerja bagi kehidupan setiap manusia ketika hidupnya berkenan kepada Tuhan. Untuk itu ya saya mau ajak saudara untuk hari-hari ini, kita masuk tahun 2023. Ayo kita rubah diri kita. Kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Kita buat komitmen kepada Tuhan. Jangan mengulang-ulang kesalahan yang sama ya, karena firman Tuhan sendiri yang berkata juga bahwa janganlah kamu sesat, sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi ya saudara. Mungkin saudara punya hati yang selama ini punya kepahitan, atau mungkin saudara sering ngomongin orang, atau mungkin saya dan saudara tanpa tidak sadar menyakiti hati istri, hati suami, hati anak. Kita harus introspeksi diri. Kita harus belajar untuk tidak mengulang lagi ya. Misalnya ketika kita melakukan kesalahan gitu ya, dan kita
suruh dipertanggungjawabkan, tapi malah kita nyalahin orang lain, kita nyalahin keadaan, kita nyalahin lah kamu kok gitu ya. Pasti ya kita seakan-akan tidak mau disalahkan, yaitu manusiawi, memang egonya lebih tinggi ya saudara ya. Untuk itu kita harus belajar untuk berserah ya, menyerahkan diri, bahwa keegoisan itu harus jangan kita pupuk menjadi besar, tetapi keegoisan itu kita harus hilangkan. Kita harus belajar untuk tidak menyimpan yang namanya kesalahan. Kita belajar untuk mengintrospeksi ya. Kita kadang nggak sadar ya, saya dan saudara kadang nggak sadar, kita nggak bisa introspeksi diri, tapi kalau koreksi orang lain paling cepat ya saudara ya. Tapi kalau kita mengintrospeksi diri itu sulit. Nah, kenapa sulit? Karena manusia itu suka menuding, karena menunjuk tiganya ke kita ya. Nah, untuk itu saya belajar bahwa oh ya, saya harus hidup untuk tidak boleh menuding, untuk harus mengintrospeksi diri ya. Untuk belajar untuk tidak menyalahkan keadaan ya saudara. Ya, saya mau sharing ya. Saya minta tolong suami saya untuk paketin barang gitu ya. Paketin barang ya. Saya memang nyiapin dusnya, saya masukin, dia tinggal isolasi ya. Terus tiba-tiba besoknya saya di WA sama kurir bahwa itu jebol, paketnya itu lepas saudara. Saya kaget kan, karena itu isinya itu bukan harga 50.000 saudara, itu paket orderan orang yang harganya jutaan ya. Di situ saya katakan suami, paketnya jebol loh. Oh iya, dia tuh santai gitu, saya jengkel tuh. Ini orang kok kayak merasa bersalah gitu kan. Lah ini nih paketnya ini jebol. Ya yang kamu yang isolasi gimana? Malah nyalahin ya saudara. Nah, inilah sifat manusia yang tidak mau menerima ya kritikan, tapi mau menyalahkan ya saudara. Ini saya kasih gambaran ya. Saya katakan apa adanya bahwa kita ini manusia memang seperti itu ya. Terus akhirnya saya bilang, loh kamu ini yang making ya, yang making, bukan saya yang packing. Saya kasih dus ya untuk meringankan dan untuk di packing ya. Dan akhirnya ya kalau bisa ya harus diisolasi, jangan 1, harus 2 atau 3 gitu, yang lebih erat gitu ya, supaya tidak jebol. Itu berarti kan warning ya saudara, warning buat saya dan suami gitu ya. Suami saya harus belajar untuk memperbaiki, dan saya harus mengingatkan untuk kalau making sesuatu itu harus benar-benar hati-hati gitu. Dan bersyukur saya WA lagi orangnya, gimana Pak, apakah sudah komplit, dan puji Tuhan masih dalam segel dusnya yang satunya, dan lagi di packing lagi, dan semoga bisa diantar ke orang yang punya. Nah, ini kesalahan yang sebenarnya dulu pernah dilakukan, terus sudah lama gak pernah punya kasus kayak gini, terus kayaknya terulang lagi gitu. Nah, sebenarnya di sini kita tidak boleh menyalahkan keadaan gitu. Wah itu pasti kurirnya tuh banting-banting atau gimana. Justru kita harus prepare, kita yang harus mempersiapkan gitu ya. Tidak boleh menyalahkan siapapun, apalagi keadaan, apalagi nyalahin lagi orangnya gitu ya. Tapi di sini ini adalah saya menyadari, ini ingatan dari Tuhan bahwa saya harus hati-hati. Segala sesuatu itu harus jangan terburu-buru, harus hati-hati ya saudara. Nah, dalam hidup ini ya kita harus belajar untuk juga mengintrospeksi ya. Dalam bergaul ya kita juga harus introspeksi, jangan sampai kita menjadi teman yang toksik, teman yang membawa dampak yang tidak baik dalam berkata, dalam perilaku gitu ya. Ketika mungkin ada seseorang yang ketika di pandang mungkin baik gitu ya saudara, baik, tapi ternyata di belakang menusuk. Nah itu hati-hati juga gitu ya. Kita jadi tahu, karena gini, orang yang seperti itu dia tidak akan membawa keuntungan dalam dirinya, justru dia akan dijauhi gitu ya, tidak akan punya teman, karena temannya tahu jangan deket ya, dia tuh hati-hati gitu ya. Nah di situ saya belajar, saya harus hidup juga, berkata juga harus dengan baik, jangan sampai menimbulkan fitnah, menimbulkan gosip ya, karena orang tuh lebih suka ya, bagi perempuan tuh suka yang fitnah, sukanya gosip yang nggak jelas gitu ya. Jangan perempuan, bapak-bapak juga ikut-ikutan gitu ya. Nah untuk itu kita harus isi hari-hari kita, perkataan kita, pikiran kita untuk mengungkapkan firman Tuhan, supaya
kita ini dikuatkan. Ketika kita mau berkata buruk, kita berpikir buruk, kita jadi ada hikmat dari Tuhan, ada apa yang ngerem, yaitu Tuhan yang berkata sabar, tenang gitu ya. Ketika kalau saya lagi kemerungsung, ya kalau lagi nggak enak hati gitu, di hati bilang tuh sabar, tenang, pasti ada jalan, pasti ada jalan keluar, pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Jadi setiap kejadian yang terjadi seperti simple paket aja tuh saya belajar untuk introspeksi. Oh iya, berarti saya harus hati-hati, saya harus lebih sungguh-sungguh, harus lebih prepare ya. Bukan cuma paket saja, mungkin dalam mendidik anak ketika anaknya jatuh ya. Kita tidak boleh nyalakan itu nakal tanahnya gitu ya, atau itu kesandung kursi yang nakal gitu ya. Kan biasanya gitu yang menyalahkan sekeliling gitu ya, tidak mengintrospeksi diri. Nah itu tidak boleh ya. Kita harus menyadari, oh mungkin saya kurang berhati-hati ya mengawasi anak saya, atau mungkin saya kurang membimbing dia ya. Kalau ada anak jatuh, kita mungkin kurang bimbing dia, kurang kasih masukan ya, untuk kalau jalan ya hati-hati, nggak perlu lari. Kalau kita lari kesandung bagaimana gitu ya. Nah itu adalah satu warning sebenarnya untuk kehidupan kita. Kalau terjadi sesuatu itu bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi kita harus introspeksi. Itu penting ya, introspeksi penting ya, karena memang kalau hidup ini tuh apalagi suami istri tuh suka menyalahkan keadaan dan tidak mau introspeksi. Itu yang membuat kita nggak akan bisa bertumbuh ya. Jadi kalau kita mau bertumbuh, mau menjadi lebih baik, mau dapat keluarga yang baik, yang harmonis, kita harus saling introspeksi ya. Kita harus saling mengingatkan ya. Ketika salah, oh iya aku salah ya, sebenarnya aku harus begini ya, besok nggak diulangi lagi gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya Tuhan mau buat saya dan saudara ya. Sini firman Tuhan berkata, ketika kita ngelakuin kesalahan ya jangan diulangi lagi. Kita introspeksi dan kita benar-benar nanam dalam hati dan pikiran kita bahwa kita sedang memberikan diri kita untuk mau bertumbuh menjadi lebih baik ya. Begitu saudara, saya mengajak saudara untuk kita mengakhiri tahun 2022 untuk tetap punya hubungan intim dengan Tuhan, untuk menjaga pergaulan, untuk mengintrospeksi diri dan tidak menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun ya. Dan kita juga bisa memasuki tahun 2023 bukan berarti dengan kesempurnaan, tetapi kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan, yang memberikan kami kemampuan, sehingga hikmat yang Kau berikan pada kami semakin hari semakin bertambah, dan kami mau maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hati kami, pikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bertumbuh Tuhan, dan Engkau yang mengubah dan Engkau yang membentuk kami supaya kami menjadi alat-Mu dan hidup kami ini tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.